Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Mencari Gadis Penyelamatku. Episode 27. Oleh autor Siti Jariah. Dengan Adek Siska sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Brak. Eliza tidak sengaja menabrak tong sampah yang berada di dekatnya. Ternyata seekor kucing. Gumam seorang bertubuh gempal kembali masuk ke dalam setelah melihat keluar. Beruntung saat Eliza menabrak tong sampah ada kucing di sebelahnya. Eliza segera bersembunyi di balik pohon dekat villa itu. Randy sudah melajukan mobilnya menuju perusahaan Rayhan untuk menjalankan rencananya. Eliza pun bergegas mengendarai sepeda metiknya ketika sudah pukul 6 petang. Ia harus lebih cepat agar bisa menangkap basah Randy. Eliza menaiki sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Saat berada di jalan dekat taman naas, Eliza hampir menabrak anak kecil. Ia membanting setir sepedanya hingga terjatuh. "Mbaknya tidak apa-apa, saya antar ke rumah sakit ya?" tanya seseorang bapak-bapak yang menolong Eliza. "Tidak apa-apa pak, terima kasih," ucap Eliza dengan kaki yang terluka dan sedikit tertatih. Eliza berusaha menaiki sepedanya kembali, tapi sayang sepedanya rusak saat terjatuh tadi. Sudah hampir jam 7 dan pasti sudah menaruh tas itu di mobil Rayhan. Aku tidak tahu apa isinya, tapi pasti sangat berbahaya bagi Kak Rayhan. Batin Eliza masih terus berjalan sambil mencari taksi. "HP-ku baterainya habis, gimana nih?" gumam Eliza. Di sisi lain Rayhan tampak keluar dari perusahaan masuk ke dalam mobilnya. Rayhan melajukan mobil saat baru keluar dari perusahaan beberapa meter. "Ciit! Eliza!" teriak Rayhan menginjak rem mobilnya. Setelah Eliza mendapatkan ojek, ia bergegas ke perusahaan Rayhan. Eliza turun dari ojek yang ditumpangi setelah melihat mobil Rayhan. Dengan sisa tenaga dan badan yang penuh luka, Eliza berlari mengejar mobil Rayhan, merentangkan kedua tangannya seketika berada di depan mobil Rayhan. "Kamu sudah gila apa?" teriak Rayhan keluar dari mobilnya menghampiri Eliza. "Bagaimana kalau kamu tertabrak tadi, El?" Rayhan langsung memeluk Eliza erat. "Kak," ucap Eliza membuat Rayhan melepaskan pelukannya. Matanya membulat penuh khawatir melihat kening Eliza berdarah dan tangan juga kaki terlihat terluka. "Kamu kenapa, El?" Rayhan memegang pundak Eliza khawatir. "Ayo kita ke rumah sakit," tutur Rayhan tak digubris Eliza. Dengan langkah cepat sedikit tertatih, ia berjalan membuka pintu belakang mobil Rayhan. "Tas ini," gumam Eliza perlahan membuka tas itu. "Ya Allah, ini..." Eliza terkejut melihat isinya yang terlihat detikan waktu kurang 20 menit. Tempat ini terlalu ramai, tidak boleh dibiarkan. "Ada apa, El?" Rayhan tidak mengetahui bahwa di dalam mobilnya sudah ada tas yang berisi bom waktu yang tinggal 20 menit akan meledak. "Apa yang kamu lihat?" tanya Rayhan ingin melihat ke dalam pintu belakang mobilnya. Belum sempat Rayhan melihat tapi pintu mobil sudah ditutup Eliza. Seketika ia terkaget karena Eliza mengerampas kunci mobil dari tangannya. "Kak, pinjam mobilnya," ucap Eliza berjalan memutar masuk ke dalam mobil Rayhan. "Ada Pak El?" Rayhan berlari ikut masuk ke dalam mobil di samping Eliza yang sedang mulai menyetir mobil. "Kak, turun!" teriak Eliza menghentikan mobilnya. "Tidak, sebelum kau jelaskan ada apa." Rayhan benar-benar dibuat bingung. "Tidak ada waktu lagi, Kak. Sebentar lagi bom itu akan meledak." Dek. Suara keras Eliza membuat Rayhan kaget. Sontak ia menengok ke jok belakang, melihat sebuah tas berisi sebuah bom waktu 18 menit lagi. "Jadi, kamu ingin mati demi saya lagi, El? Kamu pikir saya laki-laki seperti apa, El? Yang akan biarkan wanita yang dicintai mati begitu saja, hah?" Marah Rayhan benar-benar merasa sakit, tak bisa membayangkan wanita yang dicintai sekali lagi akan berkorban untuknya. "Kamu pikir saya akan bisa hidup jika terjadi sesuatu padamu?" Suara Rayhan terlihat jelas kekecewaan dan kesedihan di dalamnya. "Maaf Kak,